Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 2, kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ekonomi makro. Pertama-tama, kita harus tahu dulu 3 masalah pokok ekonomi makro. Yang pertama ada what, yaitu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Kemudian ada how, yaitu bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Kemudian juga adanya for whom. Ini untuk siapa barang-barang atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Masalah dalam ekonomi makro di sini ada juga masalah stabilitasi dan masalah pertumbuhan. Nah, untuk masalah stabilitasi ini yaitu masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau orang tersebut emang sama sekali tidak bekerja. Lalu neraca pembayaran yaitu keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara. Lanjut masalah pertumbuhan. Masalah pertumbuhan ini adalah masalah jangka panjang, seperti pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi. Juga kapasitas produksi, yaitu kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Lalu investasi, yaitu penanaman modal dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita lanjut ke dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian nasional ini ada pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diterima seluruh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Kemudian produk nasional, jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Terus tingkat kesempatan kerja, yaitu persentase penduduk yang memiliki pekerjaan. Kemudian ada juga tingkat harga, yaitu indikator yang menunjukkan stabilitas harga dalam perekonomian. Yang terakhir, neraca pembayaran. Di sini catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Sektor dalam perekonomian. Yang pertama ada sektor keluarga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Untuk sektor keluarga ini, konsumen yang membeli barang dan jasa dari produsen. Lalu sumber pendapatan berasal dari upah, bunga, sewa, dan keuntungan lainnya. Lalu di sektor perusahaan atau business sector, yaitu produsen barang dan jasa yang menggunakan faktor produksi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa. Kemudian di sektor pemerintah, yaitu mengatur perekonomian dengan menarik pajak, memberikan subsidi, serta menyediakan layanan publik. Contohnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor perusahaan luar negeri, melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa antar negara. Kemudian mempengaruhi nilai tukar mata uang dan neraca perdagangan suatu negara. Nah, untuk gambar ini menjelaskan pelaku ekonomi dan interaksi dalam pasar dalam ekonomi makro. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi. Ini terdiri dari rumah tangga, yaitu konsumen menyediakan faktor produksi, kemudian produsen sebagai penghasil barang atau jasa, pemerintah sebagai pengatur ekonomi,
Kemudian yang kedua ada interaksi pasar, yaitu hasil produksi, di mana produsen menjual barang dan rumah tangga yang membelinya. Kemudian juga ada pasar faktor produksi. Di sini rumah tangga yang menyediakan tenaga kerja, lahan, modal, dan kemudian produsen yang membayar upah, sewa, dan bunganya. Yang ketiga ada prinsip ekonomi, yaitu menjawab pertanyaan what, how, dan for whom dalam alokasi sumber daya. Untuk what, how, dan for whom saya sudah menjelaskan di awal tadi, jadi bisa dilihat yang saya jelaskan tadi di awal. Oke, kita lanjut di 5 pelaku makro. Yang pertama ada rumah tangga. Di rumah tangga ini menerima penghasilan dari produsen sebagai upah, kemudian dividen. Lalu menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang. Lalu di produsen, yaitu memproduksi dan menjual barang atau jasa, menyewa faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Kemudian juga membutuhkan kredit usaha. Lalu untuk di pemerintah ini, yang pertama yaitu mengatur ekonomi dengan menarik pajak dan memberikan subsidi. Kemudian memberi barang dan meminjam dana dari luar negeri. Lalu menjual surat berharga untuk mengelola keuangan negara. Lalu di lembaga keuangan, tugasnya di sini yaitu menghimpun dana, menyalurkan kredit, menyediakan instrumen keuangan, dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Lalu untuk di negara lain, yaitu perdagangan internasional, investasi asing, kerjasama ekonomi dan perjanjian internasional, lalu sumber pinjaman dan bantuan keuangan. Lalu 4 jenis pasar dalam ekonomi. Yang pertama ada pasar barang, yaitu tempat jual beli barang dan jasa. Lalu ada pasar uang, tempat transaksi keuangan dan perbankan. Kemudian pasar tenaga kerja, yaitu mempertemukan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Lalu pasar luar negeri, yaitu tempat perdagangan internasional dan transaksi valuta asing. Di pasar luar negeri ini ada neraca perdagangan, yaitu antara selisih ekspor dan impor. Kemudian dasar penukaran luar negeri, yang artinya perbandingan harga ekspor dan impor. Lalu cadangan devisa, aset mata uang cadangan devisa ini adalah aset mata uang asing untuk stabilitas. Kemudian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, fungsi utama pendapatan nasional di sini yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, menilai kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, kemudian membantu pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi. Kita lanjut di pendekatan produksi. Di pendekatan produksi ini ada 9 lapangan usaha sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Kemudian ketiga industri pengolahan, keempat listrik, gas, dan air bersih, kelima konstruksi, keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.
Kemudian yang ke-9 yaitu jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Dan kemudian untuk pendekatan pendapatan, yaitu merupakan jumlah bekas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencangkup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Di pendekatan pengeluaran, semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari permintaan konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, domestik, bruto, kemudian perubahan inventory, dan ekspor neto. Sektor rumah tangga, yaitu consumption expenditure atau disingkat dengan C, kemudian sektor perusahaan swasta, investment atau disingkat dengan I, kemudian sektor pemerintah, government expenditure disingkat dengan G, kemudian sektor perdagangan luar negeri, yaitu ekspor neto atau biasa disingkat dengan X kurang M. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Kemudian indikator ekonomi turunan PDB, yaitu adanya produk nasional bruto. PDB ini ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB ini dikurangi dengan jumlah penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Kemudian produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Kemudian angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diurai dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengetahui struktur ekonomi, kemudian mengetahui perkembangan ekonomi, dan membandingkan perekonomi antar wilayah atau negara atau juga daerah, serta dasar pengambilan kebijakan. Kemudian ini adalah contoh pendapatan domestik atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam miliar rupiah pada tahun 2004 sampai 2011. Nah, ini adalah materi terakhir kita, yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Tujuan dari kebijakan ekonomi makro yaitu merupakan tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Ini terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Kemudian tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yaitu tingkat pengangguran yang rendah, dan kondisi perekonomian yang stabil, lalu investasi yang rendah dan terkontrol. Berarti inflasinya juga stabil. Lalu peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Kemudian distribusi pendapatan, kemudian distribusi pendapatan yang merata, keadilan mengurangi pemborosan, dan kemudian yang terakhir yaitu neraca pembayaran yang berimbang. Baiklah, mungkin cuma itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan menarik kesimpulan atas materi yang saya sampaikan tadi, yaitu secara keseluruhan
Ekonomi makro membantu memahami bagaimana suatu negara mengelola sumber daya, kebijakan ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.